Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk. Pembahasan kali ini yaitu, tentang berita yang tidak benar atau bisa dibilang orang itu berita hoax yang sebagian kita ketahui kebohongan-kebohongan itu banyak terjadi, entah itu di media sosial ataupun, teman kita juga aja kan kadang-kadang hoax itu juga kita dengarkan dari teman-teman kita. Ada cara atau 5 cara untuk kita bisa mendeteksi. 5 cara ini adalah untuk mendeteksi apakah ini merupakan info hoax atau bukan. Terutama yang kita bahas adalah yang ada di media sosial. Check it out. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Pemanfaatan media sosial saat ini itu sangat luar biasa, baik itu untuk informasi ataupun, eee, untuk kita bekerja atau untuk yang lain. Perilaku pengguna pun diberikan kebebasan untuk saling bertukar informasi, kita kepada orang lain dan orang lain pun bisa menanyakan informasi kita, tidak langsung dengan tatap muka, hanya dengan menggunakan teknologi. Dan itu sangat menunjang sekali untuk informasi-informasi yang akan kita dapat. Keberadaan internet itu sangat menjadi dominan informasi itu kita dapatkan, baik media online ataupun media-media yang lain. Bahkan kita pun untuk mencari berita, kita saat ini pun kita jarang sekali menemukan yang namanya koran ataupun magazine atau majalah. Jarang sekali kita menemukannya karena informasi yang kita dapatkan itu langsung dari media sosial, langsung dari internet. Namun permasalahannya sekarang adalah informasi yang kita dapatkan itu terkadang berbau kebohongan, berbau ketidakbenaran, atau hoax-nya itu perlu dipertanyakan. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk bisa memfilter dan mengetahui berita itu hoax, benar adanya, atau sangat informatif sekali untuk eh, keseharian kita, kehidupan kita. Kita akan bahas beberapa cara untuk kita mendeteksi berita ini hoax atau bukan. Kita akan membahas dulu sedikit apa itu hoax. HOAX. Yang ketahui banyak orang ngomong hoax itu, ini hoax. Tapi mereka hanya sekedar tahu bahwa hoax itu kebohongan. Tapi kebohongannya seperti apa? Itu yang kebanyakan orang masih belum paham. Arti hoax sendiri yaitu yang kita akan jabarkan adalah informasi yang itu direkayasa kebenarannya. Yang sudah benar dibikin nggak karuan, yang nggak karuan dibikin remeng-remeng, dibikin abu-abu, yang membuat keresahan kadang-kadang ya. Entah itu politik, entah itu keadaan seseorang, keadaan seseorang ya, mungkin artis apa dibuat hoax agar supaya trending. Nah, permasalahan itu, trending ini yang membuat banyak orang langsung menyebarkan berita tersebut. Tetapi orang itu tidak paham benar apa tidak berita itu. Nah, yang ini yang perlu kita bahas sebagai informasi yang hoax. Informasi yang sudah direkayasa kebenarannya. Secara alami, kadang berita hoax itu timbul dari diri sendiri. Berita hoax itu sendiri. Perasaan yang positif, opini yang tidak yakin,
dan tidak ada rasa percaya. Kadang juga tersebut diperparah jika si penyebar hoax itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Hanya informasi katanya. Dari ini. Ah, itu malah berbahaya. Dari mulut satu ke mulut yang lain sampai mulut yang kedua bulu. Itu beritanya nggak akan sampai dengan benar. Kalau itu yang mendapat yang informasi yang pertama itu, ya pikirannya agak senang membuat yang hal besar-besar. Nah, itu bahaya sekali. Ada beberapa jenis berita hoax yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah fake news atau berita bohong. Nah, biasanya berita-berita ini disampaikan berusaha untuk menggantikan berita yang sudah benar itu menjadi lebih boom, lebih heboh dengan ditambah-tambahi suatu berita yang membuat orang itu tanda tanya besar. Ketidakbenaran itu akan ditambahi dengan berita bohong. Penulis memang membuat berita itu menjadi kebohongan yang besar. Memang akan dibesar-besarkan karena mereka berpikiran bahwa berita hoax yang menghebohkan itulah yang mereka cari. Karena komentar-komentar dari para netizen atau para pemirsa informasi itu akan beragam. Akan banyak pro dan kontra di sana. Nah, ini sangat membahayakan apalagi dengan keadaan negara yang saat ini ya. Berita hoax, fake news itu sangat berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu clickbait atau tautan jebakan. Tautan-tautan ini, link-link ini itu diletakkan di suatu situs-situs untuk menarik orang-orang untuk masuk ke situs itu. Jadi intinya berita yang termasuk dalam clickbait ini berita yang benar itu akan dibuat suatu hal yang istimewa. Jadi dari segi thumbnailnya itu dibuat istimewa, terus beritanya, judulnya dibuat istimewa. Namun saat netizen atau pencari informasi itu mengklik link tersebut, hanyalah berita-berita kebohongan tentang seseorang tersebut. Yang ketiga yaitu confirmation bias, yaitu informasi yang sangat bias ya, atau bisa dibilang masih belum benar adanya. Kecenderungan ini menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dan kepercayaan yang sudah ada, agar orang itu percaya berita itu benar, tapi posisinya itu masih abu-abu, belum bisa dinyatakan itu sebagai informasi yang valid. Keempat adalah misinformation atau orang salah informasi. Kadang-kadang hanya mendengar separuh aja sudah ngomongnya kayak tahu semuanya berita itu seperti apa. Akhirnya dibumbui, ditambahi, dicolek sana, colek sini, membuat para pencari informasi atau netizen itu percaya apa yang diomongkan. Apalagi yang ngomong itu orang yang mereka percaya. Kadang-kadang apa yang diomongkan itu cenderung menjadi hal yang benar. Padahal ya jelaslah gak mungkin benar. Selanjutnya adalah itu satir. Wah, informasi ini kalau bisa dibilang saat ini tuh meme ya, meme. Untuk mengomentari atau memberikan humor atau memberikan ironi hal-hal yang dibesar-besarkan. Mengomentari suatu kejadian itu dengan hal-hal yang humor atau meme ataupun dibuat suatu drama yang lucu yang itu isinya mengkritik ataupun
membuat orang itu bingung dengan berita sebenarnya. Karena berita satir ini banyak sekali mengulas berita-berita yang sudah benar, itu ditambah-tambahin. Hanya dengan bermodal humor ataupun bermodal suatu gambar atau video yang meyakinkan, masyarakat akhirnya itu menyebar. Berita satir ini menyebar dan menjadi trending. Itu sudah sering kita lihat ya di media elektronik. Itu sangat sangat bahaya sekali, apalagi diterima dengan orang-orang yang dengan ilmu pengetahuan yang minim. Yang keenam, untuk jenis-jenis berita hoax itu yaitu post-truth, yaitu pasca kebenaran. Hal ini yang menimbulkan suatu emosi yang meluap-luap karena suatu pemberitaan yang tidak benar, seperti halnya mahasiswa yang terbakar emosinya untuk melakukan demo. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa pun apabila demo itu keluar dari konteks yang akan didemokan, konteks apa yang akan dicarikan jalan keluar. Kadang-kadang pun apabila kita tanyakan kepada mahasiswa tersebut, kamu itu demo apa? Wah, nggak tahu demo apa. Yang penting saya demo. Nah, itu post-truth yang nggak benar, berita yang nggak benar. Hanya berdasarkan emosi. Diberikan apa ya istilahnya ya, campur adukkan berita itu agar supaya orang yang mendengarkan itu emosinya meluap-luap dan akhirnya tidak terkontrol informasi itu seperti apa yang akan disampaikan. Ini adalah propaganda. Wah, melihat bahasanya ada sudah terlalu mewah. Propaganda itu suatu aktivitas penyebaran suatu informasi, fakta, argumen, gosip, bahkan berita yang setengah-setengah, atau bahkan kebohongan yang mempengaruhi opini publik. Banyak sekali yang terjadi ya saat ini ya. Entah masalah COVID, entah itu masalah bansos, ataupun PPKM yang saat ini lagi gencar-gencarnya. Propaganda-propaganda antara pemerintah dengan rakyat itu sangat jelas sekali untuk saat ini. Adapun cara-cara untuk mengatasi informasi-informasi yang telah saya sampaikan tadi itu ya, ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu biasanya satu berita itu mengandung berita-berita yang sensasional. Itu berita hoax ya, sensasional, yang membuat orang itu heboh, provokatif. Terkadang berita-berita itu diambil dari informasi yang benar, tapi penyampaiannya itu yang kurang benar dan ditambah-tambahin. Kadang pembuat berita hoax itu memang membuat suatu berita itu menjadi rame dengan kebohongan-kebohongan itu, yang akhirnya dan finalnya nggak ada berita itu seperti itu. Yang benar tuh seperti ini. Wah, itu kita harus cek dulu dari segi kebenarannya. Jangan langsung mengambil berita itu mentah-mentah. Jangan terlalu langsung membenarkan berita yang kita dapat. Itu banyak terjadi. Apalagi orang-orang yang ada di pinggiran ya. Dia dapat berita sedikit dari Pak Lurah, berita sedikit dari kepala desa, sudah percaya begitu saja. Tanpa harus melihat dulu fakta-fakta yang terjadi. Memilah dan memilih, mencari berita sebenarnya apa yang terjadi. Itu kita harus jangan langsung menilai berita itu sebagai berita yang sebenarnya. Ambil dari mana kebenaran dan kenyataan berita itu. Karena sudah banyak kan informasi yang disampaikan di internet atau di Google atau dimanapun. Walaupun berita itu ya belum tentu juga kebenarannya. Tapi paling tidak kita
mengetahui lah secara logika atau ya naluri kita sendiri, berita ini termasuk berita benar apa bukan. Yang ketiga yaitu kita ikut dalam sebuah komunitas. Seperti halnya komunitas pencari berita atau komunitas eh, ya komunitas yang lain lah, yang dimana kita akan mendapatkan banyak informasi dari sana. Mungkin kita lagi ngumpul membahas suatu berita A, dan di sana akan timbul suatu banyak apa ya, opini-opini. Selain opini juga akan membenarkan, entah itu dari sudut pandang yang mana, dan tidak menutup kemungkinan pula di dalam komunitas itu juga kena hoax juga. Kadang berita yang diambil pun mereka comot dari katanya lagi. Paling tidak kita sudah memiliki gambaran lah bagaimana berita yang akan kita ambil itu benar tidaknya. Cara yang keempat adalah mengecek dari gambar-gambar yang disampaikan, baik itu di media cetak ataupun media elektronik. Kita lihat gambar-gambarnya. Terkadang kita ketahui gambar yang disampaikan, yang diberikan kepada pencari berita itu tidak sama dengan berita yang disampaikan saat ini. Kadang gambar itu di tahun berapa beritanya, karena mungkin ya dimungkinkan ini kita contohkan itu demo. Demo ini terjadi sudah tahun 2018 gambarnya, tetapi tahun ini ada demo juga itu ditampilkan lagi. Itu kan merepotkan kita juga sebagai pencari informasi yang benar. Nah, itu kita harus cek lagi gambar itu di Google atau di media yang lain, kita cari kebenarannya. Apa benar berita itu, gambar itu ada di tahun ini. Yang terakhir adalah kita cek berita itu, mungkin di situs internet ada link. Pasti di situ ada link yang akan memberikan kita itu tautan ke sana ya, anchor link. Kita punya tautan. Informasi A, kalau mau lebih jelas cek link ini. Itu jangan ditinggalkan. Lebih baik kita klik link tersebut, karena informasi itu biar tidak terputus. Kalau kita mengetahui, yang kita ketahui ya di website atau dimanapun, berita itu diberikan yang sebagian, iklan yang banyak. Kalau kita hanya baca itu aja, kita tidak melihat link-link yang diberikan oleh website tersebut, kita hanya dapat berapa persen aja dari berita sebenarnya. Nah, itu yang harus kita hindari untuk mendapatkan informasi yang terbaik. Oke, untuk kawan-kawan ngasal ngomong, gini tuh beberapa contoh berita hoax dan juga bagaimana cara kita mengatasi berita hoax dan bagaimana kita mengetahui berita itu hoax atau bukan. Semoga apa yang saya sampaikan itu ya menjadi gambaran buat para subscriber untuk mengerti dan memahami berita hoax yang disampaikan itu benar adanya. Untuk kawan-kawan yang ingin memberikan komentar, saya harus mencari berita informasi seperti apa, tolong cek dan tulis di komen bawah ini ya, agar saya bisa menyampaikan dan mencarikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para subscriber. Semoga bermanfaat. See you di Let's Talk selanjutnya, di Ngasal Omong selanjutnya. Ketemu lagi dengan Kang Tam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. More carrots.